Pangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang para pemirsa TVRI dimanapun berada. Saya Upasaka Pandita Satyajaya Kenhi alias Tony Wijaya hari ini akan memandu acara Mimbar Agama Buddha yang diselenggarakan oleh pengurus daerah Majelis Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan TVRI Stasiun Sumatera Utara. Edisi Mimbar Agama Buddha kali ini adalah dengan topik Asada. Roda Dharma telah diputar, tiada yang mampu menghentikannya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan luar biasa. Beliau adalah Sekwil Sagin Rayon wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Untuk itu saya perkenalkan narasumber kita yang mulia, Bante Titawamso Tera. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Ya. Namo Buddhaya. Apa kabar Bante? Ya, baik-baik. Ya. Cukup macet ya perjalanan hari ini, di mana-mana kemacetan ya Bante. Ya, itu menandakan kota kita memang benar-benar ramai. Ya. Terima kasih Bante bersedia hadir hari ini di kesempatan ini untuk bincang-bincang mengenai Asada Bante. Ya, betul. Bante, seperti yang kita ketahui Bante, informasi yang diterima oleh masyarakat pada umumnya, hari besar agama Buddha hanya dikenal Waisak saja Bante. Padahal masih banyak sekali hari-hari besar umat Buddha yang diperingati setiap tahunnya. Salah satu di antaranya adalah Hari Katina dan Hari Asada Bante. Nah, mohon bimbingan dan informasi dapat Bante sampaikan ke masyarakat apa itu Asada Bante. Latar belakang Hari Asada itu, silakan Bante. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Ya, jadi memang di dalam agama Buddha itu ada 4 hari besar sesungguhnya yang wajib bagi umat Buddha untuk turut serta memperingati maupun merayakan. Namun selama ini yang sering dikenal itu hanya Waisak dan Katina. Tetapi sesungguhnya yang tidak jauh lebih penting adalah peringatan Asada, di mana Asada Puja merupakan peringatan hari Asada di mana terbentuknya Sang Tiratana. Jadi Asada ini adalah nama bulan, di mana nama bulan kurang lebih 2 bulan setelah Waisak. Jadi sesungguhnya Asada ini merupakan peringatan yang pertama kali yang tercetus di dalam agama Buddha. Kenapa demikian? Karena kalau Waisak itu ada 3 peristiwa penting, tetapi 3 peristiwa penting ini ketika bulan Asada pertama kali muncul di dunia ini Waisak baru ada 2, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha dan Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Sedangkan Asada itu terjadi 2 bulan setelah Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna, yaitu tepatnya pada tahun 588 sebelum Masehi di bulan Asada atau 2 bulan setelah hari Waisak ya. Jadi itu yang harus diperingati. Lalu apa yang terjadi di bulan Asada? Ini tentu sangat penting. Di bulan Asada bisa dikatakan sebagai bulan terbentuknya Sang Tiratana atau terbentuknya agama Buddha. Ya, itu. Oh, berarti setelah Waisak 2 bulan Bante, terjadilah adanya bulan Asada tersebut ya Bante? Iya, betul. Nah, berarti kalau demikian Asada ini adalah, boleh nggak kita katakan sebagai hari sangat-sangat spesial untuk umat Buddha? Karena Buddha pertama kali membabarkan Dharma. Benar demikian ya Bante? Iya, betul. Tentunya bagi seluruh umat Buddha, baik itu para samana
yaitu biku, bikuni, samanera, samaneri maupun upasaka dan upasika, ini merupakan sebuah peringatan yang sangat penting yang memang di Indonesia bisa dikatakan cukup sederhana memperingatinya, tetapi di negara-negara Buddhis ini sangat meriah dalam peringatan, bahkan jauh lebih meriah daripada peringatan Waisak. Ya, jadi Asada yang pertama terjadi yaitu adalah di mana ajaran Buddha pertama kali dibabarkan di dunia ini yang disebut sebagai Dhammacakka Pavattana Sutta. Kenapa setelah Buddha mencapai penerangan sempurna 2 bulan kemudian baru dibabarkan? Ini mungkin kadang-kadang banyak pertanyaan. Ya, apakah selama 2 bulan Buddha tidak pernah ketemu orang, tidak pernah jumpa orang? Ya, tentu selama 2 bulan setelah Buddha mencapai penerangan sempurna ini bertemu beberapa orang, tetapi dalam benak Buddha, Buddha sangat yakin ajaran yang beliau temukan tidak mudah dicerna, tidak mudah dipahami oleh sembarangan orang. Inilah keyakinan Buddha sehingga Buddha memiliki keraguan, adakah umat manusia yang mampu memahami ajaran yang telah beliau temukan. Oleh karena itu, pada tepat di bulan Asada, di bulan Purnama Sidhi, di mana Buddha dari Bodhgaya menuju ke Varanasi, ke Banares, di mana disitulah Buddha menjumpai 5 pertapa atau yang dikenal sebagai Pancawagya, di mana 5 pertapa ini adalah teman-teman beliau ketika beliau bertapa di hutan Wuruwela. Ya. Jadi ketika ketemu 5 pertapa inilah Buddha membabarkan ajaran beliau yang disebut sebagai Dhammacakka Pavattana Sutta. Nah, Dhammacakka Pavattana Sutta ini telah dibabarkan, disitulah 5 pertapa tertarik dengan ajaran beliau, sehingga 5 pertapa ini menyatakan diri menjadi murid Buddha. Dengan demikian, Buddha mengatakan ehi biku. Jadi dengan mengatakan ehi biku, kemarilah biku, atau penabisan secara khusus yang dilakukan oleh sama Sang Buddha secara langsung. Jadi disitulah akhirnya Pancawagya menjadi biku pertama kali di dunia ini. Jadi oleh karena itulah di mana ajaran Buddha dibabarkan pertama kali kepada 5 pertapa, 5 pertapa menyatakan diri mengikuti ajaran Buddha, secara otomatis beliau adalah orang yang pertama kali memeluk agama Buddha dan menjadi anggota Sangha. Disitulah terbentuknya pertama kali anggota Sangha di dunia ini, yaitu 5 pertapa dan 1 sama Sang Buddha. Jadi karena Sangha itu minimal adalah 4 orang, sedangkan ketika pertama kali terbentuk itu ada 6, yaitu termasuk Buddha itu sendiri. Jadi di bulan Asada selain ajaran Buddha pertama kali dibabarkan di dunia ini, juga Sangha terbentuk pertama kali di dunia ini. Ini merupakan sebuah momen yang sangat penting bagi agama Buddha untuk kita peringati. Ya. Luar biasa, Bante. Ya, para pemirsa, di sini kami membuka dialog interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya ataupun ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Silakan telepon ke telepon interaktif yaitu 0811 6100 386. Saya ulangi kembali 0811 6100 386. Kami tunggu pertanyaannya para pemirsa. Ya, Bante, sambil menunggu pertanyaan interaktif dari pemirsa, berarti hari Asada itu adalah terbentuknya Sangha pertama kali di dunia. Karena dengan adanya Sangha berarti kan 5 biku baru dapat dikatakan Sangha ya. Demikian ya, Bante? Ya, betul. Ya. Berarti hari Asada itu selain roda dharma pertama kali diputar dan terbentuknya Sangha, dapatkah dikatakan hari Asada sebagai hari Sangha? Iya, jadi Asada ini bukan hanya hari Sangha, tetapi juga hari di mana terbentuknya agama Buddha. Mengapa dikatakan sebagai hari terbentuknya agama Buddha? Jadi seseorang umat Buddha yang menyatakan diri sebagai
pemeluk ajaran Buddha, sebagai umat Buddha itu harus mengetahui, harus bersandar, harus memiliki keyakinan kepada Tiratana. Yang pertama itu kepada Buddha, yang kedua kepada Dhamma, yang ketiga kepada Sangha. Oleh karena itu, di bulan Asada ini bukan hanya sebagai hari Sangha, tetapi juga hari Dhamma. Ya, karena Dhamma pertama kali di situ dibabarkan, Sangha pertama kali di situ terbentuk. Kalau Buddha kan pertama kali muncul di dunia ini di bulan Waisak. Ya, jadi dua inilah yang lahir di momen bulan Asada itu. Ya, jadi itu. Jadi bisa juga diperingati sebagai hari Sangha, bisa juga sebagai peringatan hari Dhamma. Tetapi yang lengkap adalah disinilah terbentuknya Sang Tiratana. Ya, terima kasih Batik. Ya, selanjutnya para pemirsa, sekarang tiba saatnya Saudari Friska Kristiana dari WBI Sumut akan membawakan lagu Dhammacakka Pawatana Sutta untuk menghibur para pemirsa dimanapun berada. Silakan Saudari Friska Kristiana. Pertama kali Sang Buddha berkhotbah di hadapan 5 orang pertapa. Sungguh tiada tara dharma yang dibabarkannya. Dhammacakka Pawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dharma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesunataan mulia. Maka jalanilah 8 jalan utama. Dhammacakka Pawatana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dharma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesunataan mulia. Maka jalanilah 8 jalan utama. Maka jalanilah 8 jalan utama.
Bhagavati Prasna Paramita. Iya, luar biasa. Saudari Friska Kristiana menyanyikan lagu Dhamma Cakka Pawatana Sutta. Lirik-liriknya juga sangat menyentuh. Untuk itu kita berikan tepuk tangan. Yang di studio berikan tepuk tangan di sini, yang di para pemirsa di rumah berikan tepuk tangan di rumah saja ya. Oke, nah kembali lagi kita ke topik Asada. Bante, tadi hari Asada adalah memperingati pertama kali Dharma dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni Gautama kepada 5 pertapa yang dikenal dengan Pancawagya Bhikkhu. Dan Buddha membabarkan apa saja ya Bante? Tadi 4 kesunyataan mulia dan 8 jalan utama. Apa ringkasan inti-inti dari 4 kesunyataan mulia dan 8 jalan utama itu Bante? Mohon dapat dijelaskan Bante. Terima kasih Bante. Ya, jadi di dalam Dhammacakka Pawatana Sutta yang mengubah dari 5 pertapa menjadi anggota sangga, menjadi Arya atau orang suci pertama kali setelah Buddha di dunia ini, di mana di dalam Dhammacakka Pawatana Sutta Buddha benar-benar memahami bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan. Ya, memang Siddhartha Gautama ketika beliau meninggalkan istana, beliau memiliki keyakinan ingin mencari obat untuk menghentikan kelahiran kembali. Ya, jadi yang pertama Buddha memahami bahwa kelahiran adalah duka, kelahiran adalah penderitaan. Ya, kita semua pasti juga tahu, walaupun kita lahir kita tidak memahami waktu itu kita seperti apa. Tidak ada anak yang lahir itu langsung ketawa. Ya, itu semua anak yang lahir pasti hiruk pikuk atas tangisannya. Ya, ini menimbulkan bahwa kelahiran merupakan duka, merupakan awal dari duka. Usia tua juga duka, ya. Jadi usia tua ini merupakan bentuk dari penderitaan. Jadi penderitaan bukan hanya sekedar penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan mental. Ya, kita banyak ketahui kenapa dikatakan sebagai usia tua itu merupakan duka, merupakan penderitaan. Kalau usia tua tidak penderitaan, mungkin kosmetik tidak ada. Ya. Benar sekali Bante. Mungkin apotek-apotek untuk kecantikan tidak ada. Mungkin untuk mengubah agar awet muda tidak ada. Kenapa orang yang pengen menjadi awet muda? Ya karena merasakan bahwa usia tua, keriput di badan ini merupakan bentuk penderitaan. Ya, maka dari itu Buddha memahami bahwa usia tua adalah penderitaan. Ya, kematian juga penderitaan. Ya. Seseorang yang mengalami kematian ini juga mengalami penderitaan. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah berkumpul dengan orang yang dibenci merupakan penderitaan. Berpisah dengan orang yang dicintai juga merupakan penderitaan. Ya, singkatnya adalah 5 kanda atau 5 keinginan panca indera ini merupakan bentuk-bentuk dari penderitaan. Ya, jadi ini adalah sebuah penderitaan yang dipahami oleh Buddha bahwa kelahiran ini awal mula dari penderitaan. Tetapi Buddha juga mengajarkan bagaimana cara-cara untuk menghentikan penderitaan. Inilah yang ditemukan Buddha. Setelah Buddha memahami bahwa kelahiran, usia tua, kematian, ratap tangis ini merupakan penderitaan, tetapi Buddha juga menemukan bagaimana caranya untuk menghentikan sebuah penderitaan yang terjadi setiap makhluk hidup ini, yaitu yang disebut sebagai Dhammacakka Pawatana Sutta atau 8 jalan utama. Ya, 8 jalan utama yang pertama itu yang harus dipahami adalah yang pertama itu adalah kehendak. Jadi kehendak yang benar ini merupakan jalan yang paling utama bagi seseorang yang ingin menghentikan sebuah penderitaan. Ya, kehendak. Ketika kehendak yang benar
kita memiliki, maka pikiran kita akan mengikuti, yaitu mengikuti pikiran yang benar. Ketika pikiran sudah benar, maka apa yang terjadi? Ucapan pun akan menjadi benar. Ya, jadi yang pelopor utama adalah kehendak. Ya, jadi inilah yang ditemukan oleh Buddha, 8 jalan utama untuk menghentikan penderitaan. Yang pertama yaitu adalah kehendak, kedua adalah pikiran yang benar, ketiga adalah ucapan yang benar, yang keempat yaitu penghidupan yang benar, yang kelima mata pencarian yang benar, konsentrasi yang benar. Ya, jadi semua itu sebab benar, tetapi bermula dari kehendak atau pandangan yang benar, maka itu semua akan menjadi benar. Ya, jadi Buddha bukan hanya mengatakan bahwa kehidupan adalah penderitaan, tetapi kehidupan juga merupakan kebahagiaan apabila kita benar-benar menjalankan 8 jalan utama. Seperti Siddhartha Gautama setelah memahami tentang adanya penderitaan, akhirnya mencapai sama Sang Buddha, beliau menjalankan 8 jalan utama yang benar-benar sempurna, maka beliau mencapai nibbana atau kebahagiaan yang paling tertinggi walaupun beliau masih di alam manusia. Ya. Demikian ya Bante ya. Ya, ya. Luar biasa sekali ya para pemirsa. Ya, silakan saya ulangi kembali bagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bante, silakan telepon ke telepon interaktif. Saya ulangi 0811 6100 386. 0811 6100 386. Ya. Bante, berarti kelahiran itu tidak melulu berisi penderitaan ya Bante ya. Ya. Karena kemelekatanlah menyebabkan penderitaan. Ya. Berkumpul dengan yang tidak disukai, berpisah dengan yang dicintai ataupun disukai, itu adalah penderitaan. Ya. Dan tua, sakit, mati itu juga penderitaan. Demikian ya Bante ya. 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 Berarti Buddha boleh kita bilang sebagai guru daripada ataupun dokter yang menemukan sumber masalah, sumber penyakit dari penderitaan tersebut dan membuat resep untuk umat manusia yang ingin mengakhiri penderitaan itu, yaitu melalui 8 jalan utama tersebut ya Bante ya, dengan mata pencaharian benar, pikiran benar, ucapan benar, dan yang seterusnya itu ya Bante ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya Bante, momen asada ini secara kontekstual, bagaimana jika kita hubungkan dengan zaman milenial ini Bante? Apa korelasinya? Masih sesuai Bante? Karena zaman milenial ini semuanya serba ingin instan Bante. Bagaimana Bante? Mohon penjelasannya Bante. Ya, memang sesungguhnya walaupun ajaran Buddha itu sudah lebih dari 2.500 tahun yang lalu, tetapi ini tidak terpengaruh mau milenial, mau apapun, asal kita benar-benar memahami dimanapun kita berada, kapanpun kita mengalami usia, baik muda maupun tua, kalau kita benar-benar memahami, itu akan membawa sebuah kebahagiaan. Karena pada dasarnya setiap makhluk hidup membutuhkan kebahagiaan. Yang diinginkan itu sebuah kebahagiaan. Ya. Siapapun itu, hanya saja cara mencari kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang salah jalan, ada yang memang jalannya belok-belok, ada yang jalannya lurus. Ya, jadi itu semua harapannya adalah ingin mendapatkan suatu kebahagiaan. Bahkan ada yang membanting tulang dari pagi sampai pagi lagi, tujuannya juga ingin mendapat sebuah kebahagiaan. Ya. Namun kebahagiaan ini juga tidak bisa didapatkan secara instan. Oleh karena itu Buddha mengatakan barang siapa yang mau mengikuti jalan yang telah beliau tunjukkan, maka orang itu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Buddha tidak pernah mengatakan kalau kamu mau ikut saya jamin kamu bisa bahagia.
Tidak seperti itu. Tetapi Buddha mengatakan kalau kamu mau menjalankan jalan seperti apa yang telah saya tunjukkan, maka kamu akan bisa bahagia seperti apa yang saya dapatkan. Ya, jadi tidak bisa instan. Walaupun kita bisa instan, tetapi kita juga harus mengetahui masa lalu kita seperti apa. Banyak pada zaman Buddha itu seolah-olah sangat mudah. Hanya mendengarkan beberapa bait apa yang disampaikan oleh Buddha, lalu beliau mencapai penerangan sempurna, memiliki kebahagiaan yang abadi. Nampaknya mudah. Seperti Pancawagya mendengarkan Dhammacakkappavattana Sutta, langsung mencapai tingkat kesucian. Nampaknya sangat mudah. Tetapi kita tidak mengetahui masa lalunya itu beliau itu berjuang seperti apa. Seperti Siddhartha Gautama mencapai sama Sang Buddha, beliau berjuang lebih dari 500 kali kelahiran. Bahkan dari zaman Buddha-Buddha yang terdahulu, beliau juga sudah memiliki aditana yang kuat. Tetapi ketika beliau terlahir seorang Siddhartha, disitulah kesempatan baru dapat. Begitu juga dengan Pancawagya. Kehidupan-kehidupan sebelumnya, beliau juga sudah memiliki aditana, sudah memiliki tekad yang sangat kuat. Beliau akan menjadi murid-murid utama sama Sang Buddha. Begitu juga dengan mie instan. Nampaknya dituang air panas dalam waktu 3 menit langsung bisa dimakan. Tetapi apakah kita tahu proses menjadikan mie instan itu berapa rumitnya? Harus menciptakan sebuah mesin yang besar, harus menciptakan sebuah bumbu yang bisa diawetkan, harus menciptakan tepung yang dijadikan mie yang dikeringkan supaya awet beberapa bulan. Ini prosesnya tentu lebih sulit daripada kita membuat mie biasa, ya. Kalau mie biasa mungkin hanya tepung diadoni langsung dicetak jadi. Tetapi kalau mie instan, cetakannya pun berbeda dengan bikin mie biasa. Cara mengeringkannya pun berbeda, cara mengawetkannya berbeda, tentu prosesnya sangat sulit. Begitu juga dengan murid-murid Buddha utama. Beliau melalui berapa kali kelahiran hanya demi menjadi murid utama Buddha. Tetapi kita hanya memandang saat itu ketika beliau mendengarkan beberapa bait ajaran Buddha lalu mencapai penerangan sempurna. Nampaknya mudah. Ya, jadi oleh karena itulah kita harus memahami kita bisa bahagia atau tidak bisa bahagia itu tergantung seberapa besar perjuangan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara jalan yang benar. Oh, demikian ya Bante ya. Wah, baik Bante. Berarti Bante tidak secara instan kita ingin terbebas dari penderitaan. Saat ini saya ingin, saat ini juga kita dapat terbebas dari penderitaan. Tidak segampang itu ya Bu Bante ya. Betul. Bahkan Buddha saja melalui kelahiran demi kelahiran beliau. Kelahiran demi kelahiran kalau saya tidak salah Bante, kelahiran pernah juga ke alam binatang ya Bante ya, tapi binatang yang Betul. yang baik ya Bante ya, yang betul. selalu bersedia mengorbankan diri untuk menjadi demi makhluk lain ya, demikian ya Bante ya. Iya, betul. Nah, di sini Bante tadi saya teringat Bante, Buddha membabarkan Dharma pertama kalinya kepada Pancawagya Bhikkhu. Apakah saat pembabaran Dharma pertama itu kelima Pancawagya Bhikkhu tersebut langsung menjadi arahat atau tercerahkan Bante? Ya, walaupun Pancawagya bertemu Buddha secara langsung, bahkan biku-biku pertama kali yang terlahir di dunia ini, bahkan yang mendengarkan ajaran Buddha pertama kali di dunia ini, namun kelima-limanya ini tidak langsung mencapai tingkat kesucian arhat, tetapi mencapai tingkat kesucian ajaran yang kesucian pertama, kesucian kedua, kesucian ketiga, jadi itu bertingkat. Tetapi ada 1 dari 5 pertapa ini yang langsung mencapai tingkat kesucian arahat, yaitu Bante Kondanya. Ya, oleh karena itulah Bante Kondanya disebut sebagai Anya Kondanya. Orang yang pertama kali yang benar-benar memahami 100% tentang ajaran Buddha, maka disebut sebagai Anya Kondanya. Tetapi yang keempatnya, pada saat itu di bulan Purnama Sidhi, di bulan Asada
tidak bisa mencapai penerangan sempurna dengan pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta, tetapi Buddha lalu melanjutkan tentang ajaran Anattalakkhana Sutta. Nah, setelah Anattalakkhana Sutta ini dibabarkan, maka keempatnya mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, jadi oleh karena itulah kita mengenal Anattalakkhana Sutta merupakan ajaran kedua setelah Dhammacakkappavattana Sutta. Anattalakkhana Sutta dibabarkan, keempatnya langsung mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi disitulah ada 6 arahat di dunia ini, yaitu Buddha dan Pancawagya. Ya. Demikian ya Bante ya. Baiklah pemirsa, kini Saudari Friska Kristiana akan kembali menghibur kita dengan lagu Hadirkan Cinta. Silakan Saudari Kristiana Friska. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama, bahagialah semesta. Jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini.
Kawati Prasna Paramita. Ya, tadi Saudari Friska Kristiana kembali menghibur kita dengan lagu Hadirkan Cinta. Seperti lirik lagu yang tadi, kalau tidak ingin menderita, ya hadirkan cinta, tapi tetap harus melatih diri dengan 8 jalan mulia berunsur 8 tersebut. Ya, oke, kembali lagi Bante. Izin bertanya kembali Bante. Tadi khotbah pertama Sang Buddha yaitu Dhammacakka Pawatana Sutta. Di saat khotbah pertama itu pertapa Kondanya menjadi seorang arahat. Nah, yang 4 lainnya kemudian menyusul menjadi arahat. Demikian ya Bante ya. Iya, betul. Nah, itu berarti tidak secara bersamaan ya Bante ya. Iya. Nah, Anatalakana Sutta tersebut Bante, apa isinya yang dibabarkan sehingga keempat Pancawagya Bhikkhu tersebut dapat menyusul Bante Ya. Kondanya menjadi arahat Bante. Ya, intinya ya Anatalakana Sutta itu untuk memperjelas atau untuk memperhalus tentang Dhammacakka Pawatana Sutta ya. Tentang Dhammacakka Pawatana Sutta untuk diperjelas, diperhalus sehingga keempat Pancawagya dari Pancawagya ini bisa memahami lalu bisa mencapai tingkat kesucian ya, karena pemahaman seseorang itu selalu berbeda-beda ya. Walaupun berbeda berbagai macam cara ajaran Buddha telah dibabarkan, tetapi ada 3 inti sesungguhnya ajaran Buddha. Walaupun sebanyak 84.000 kanda sutta, tapi Buddha itu memiliki ada 3 inti, yaitu jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Ya, jadi inilah ketiga inti apa yang telah diajarkan dari semua Buddha. Ya, jadi walaupun itu tentang 8 jalan utama, apa itu yang harus dijalankan, tetapi intinya adalah jangan berbuat jahat. Kalau kita sering melakukan perbuatan jahat, maka apa yang kita jalankan, walaupun kita ingin menjalankan apa yang disebut sebagai pandangan benar, kalau kita sudah terbiasa melakukan perbuatan jahat, maka itu tidak akan bisa terlaksana. Oleh karena itulah Buddha selalu mengatakan janganlah berbuat jahat yang pertama. Kita mau berbuat kebajikan, itu intinya kita juga tidak melakukan kejahatan. Kalau kita melakukan kejahatan, bagaimana cara kita berbuat kebajikan? Ya, yaitu tambahlah kebajikan. Yaitu kita harus selalu berusaha melakukan kebaikan. Ya, kebajikan di sini tentu bukan hanya kebajikan tentang materi, tentang berbagai hal, itu juga harus kita lakukan. Ya, jadi dengan ketiga inti ajaran Buddha ini, maka kita akan mudah untuk memahami apa yang disebut sebagai 8 jalan utama. Jadi 8 jalan utama juga ada dibabarkan di Dhammacakka, ada juga dibabarkan di Anatalakana Sutta, hanya saja perbedaannya lebih diperhalus atau lebih diperjelas. Ya, lebih diperjelas. Ya, tetapi Anatalakana Sutta tidak ada peringatannya, ya. Karena itu hari kedua setelah bulan Purnama Sidhi di bulan Asada. Ya, yang diperingati biasa itu ya pertama dan yang terakhir biasanya ya. Yang pertama Dhammacakka Pawatana Sutta, yang terakhir Buddha Mahaparinibbana. Di situ menjelang Buddha Mahaparinibbana, Buddha membabarkan tentang ajaran beliau yang terakhir ya. Jadi biasa itu yang pertama dan yang terakhir itulah yang biasa diperingatinya ya. Jadi disinilah pentingnya kita untuk mengetahui ya, untuk memahami apa itu sesungguhnya yang telah dibabarkan oleh Buddha itu. Ya. Oh demikian ya Bante. Ya baik Bante. Nah Bante, berarti intinya dari 84.000 kanda sutta tersebut ada 3 intinya ya Bante ya. Ya. Berarti jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Para pemirsa, jangan
selesai kita membunuh, melakukan kejahatan, kita function, kita berdana, sudah selesai. Tidak demikian. Selesai kita membunuh, ya ada karma buruk yang mengikutinya. Demikian ya Bante, yang harus ditanggung. Nah, berdana ataupun function juga ada karma baiknya yang akan kita peroleh. Bukan setelah selesai membunuh, kita berbuat kebajikan, berdana, tapi tidak sucikan hati dan pikiran. Selesai membunuh, function, berdana, tapi pikirannya neko-neko kembali. Siap itu bagaimana saya menipu kembali. Nah itu juga tidak benar. Jadi tiga-tiganya, tiga inti tersebut tidak terpenuhi ya Bante ya. Berarti tetap ada minusnya yang harus kita tanggung. Demikian ya Bante ya. Benar ya Bante ya. Ya, itulah yang menyebabkan kelahiran kembali atau reinkarnasi berulang-ulang. Ya, kalau Siddhartha Gautama mencapai sama Sang Buddha, itu sudah tidak ada perbuatan buruk lagi. Jadi hanya perbuatan baik saja. Maka dari itu tidak terlahir kembali. Tetapi kalau kita sebagai manusia biasa masih pernah melakukan kejahatan, lalu pernah melakukan perbuatan, nanti kejahatan lagi, perbuatan yang baik lagi, kejahatan lagi, kebaikan lagi. Kalau itu terus diulang-ulang, maka itulah yang menyebabkan kelahiran kembali. Ya. Dari kelahiran kembali itu karena kita menimbun karma baru yang kita perbuat setiap harinya. Ya, kalau kita berbuat baik berarti karma baik yang akan kita panen nanti kemudian hari. Kalau kita perbuatan buruk, maka perbuatan buruklah, keburukan itulah yang akan kita tuai di kemudian hari. Tetapi kalau kita hanya perbuatan baik 100%, maka nibbanalah yang akan kita tuai di kemudian hari. Ya, seperti Siddhartha Gautama telah mencapai sama Sang Buddha karena beliau melakukan perbuatan baik, tidak ada perbuatan buruk lagi. Sehingga perbuatan baik yang akan dipanen di kemudian hari yaitu adalah nibbana. Ya, jadi begitu juga kita sebagai umat Buddha tentu juga bisa melakukan seperti itu selama kita lebih dominan yang mana. Kalau kita masih seimbang atau mungkin 70-30%, ya mungkin kita masih akan mengalami kelahiran kembali. Kalau 70 yang baik, 30 yang tidak baik, ya mungkin di alam dewa. Kalau 70 yang tidak baik, 30 yang baik mungkin di bawah alam manusia. Ya, tetapi itu suatu saat nanti juga akan kembali lagi. Jadi apapun yang kita perbuat pasti di kemudian hari akan kita dapatkan. Hanya saja mana dulu yang kita panen, ya, kebaikan yang dulu atau keburukan yang lebih dahulu. Ya, gitu. Oke, baiklah Bante, berhubung waktu sudah tidak mengizinkan lagi Bante. Nah, di sini saya akan membuat rangkuman daripada bincang-bincang kita hari ini di Mimbar Agama Buddha, yaitu suka maupun duka itu ada di tangan kita sendiri. Itu adalah ajaran yang Buddha ajarkan. Kalau ingin bahagia, berbuatlah baik, berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya, ciptakan karma baik. Kalau tidak ingin menderita, sucikan hati dan pikiran, jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan. Nah, dalam Mahaparinibbana Sutta juga mungkin sutta yang terakhir yang Buddha babarkan, berjuang dengan penuh semangat, dengan kekuatan daripada diri kita sendiri. Jangan tergantung kepada siapapun. Demikian ya Bante. Nah, untuk terbebas dari penderitaan tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Untuk terlahir sebagai manusia itu juga adalah sebuah berkah utama. Sebuah berkah yang luar biasa. Tidak semua orang dapat terlahir sebagai manusia. Ya, ketika sudah terlahir sebagai manusia, jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Ya, demikian rangkuman daripada bincang-bincang kita hari ini. Bante, terima kasih Bante. Mungkin bisa Bante doa untuk pelimpahan jasa atas acara hari ini, wacana Mimbar Agama Buddha ini. Mungkin Bante bisa lakukan pelimpahan jasa. Silakan Bante. Ya. Ya.
setelah kita melakukan perbuatan baik di momen Asada Puja. Jadi perlu diingat, Buddha membabarkan Dhammacakkappawatthana Sutta juga benar-benar membuka mata bagi umatnya, yaitu segala sesuatu yang muncul karena ada sebab, segala sesuatu lenyap karena sebabnya telah habis. Apapun di dunia ini yang terjadi, kita harus memahami semua karena ada sebab. Oleh karena itu, kita hilangkan sebab itu, maka tidak akan ada akibat. Mari kita bersama-sama, semoga dengan apapun yang kita lakukan akan membuahkan akibat yang baik. Icitang patitang tumhang kipamewa samicatuk sabe purentuk sangkapa cando panaraso yata manijatiraso yata abiwadana silisani cangwuda pacaino cattaro dhamma wadanti ayu ano sukang baklang sadu Sadu, sadu, sadu. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang hari besar agama Buddha, khususnya agama Buddha. Semoga kita dapat memetik manfaat positif dan berguna dari pertemuan bincang-bincang kita hari ini, serta dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menciptakan karma baik yang akhirnya membawa berkah dan kebahagiaan serta kesejahteraan bagi diri kita, orang tua kita, leluhur-leluhur kita, dan juga semua makhluk. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian dan terima kasih.